Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang keunikan, budaya, dan tradisi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dan masih banyak lagi tentunya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 30 fakta Kabupaten Sopeng. Kalau berbicara mengenai Sopeng sih nggak akan ada habisnya. Bagi saya sendiri, Sopeng selalu punya tempat tersendiri di hati saya. Pasalnya, saya sempat tinggal juga di sana dan ya kok malah curhat sih. Jadi teman-teman, kira-kira semenarik apakah daerah yang satu ini? Sebelum kita lanjut, saya mau mengajak teman-teman semua untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya, supaya makin semangat lagi tuh untuk bikin episode-episode berikutnya. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Inilah dia 30 fakta Kabupaten Sopeng. Nomor 1. Kabupaten Sopeng adalah salah satu kabupaten terluas di Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah mencapai 1.500 km persegi. Nomor 2. Ibu kota dari kabupaten ini sendiri terletak di Watan Sopeng. Jadi Sopeng itu nama kabupatennya dan Watan Sopeng itu nama ibu kotanya. Nomor 3. Jumlah penduduk yang mendiami wilayah Kabupaten Sopeng tercatat mencapai 223.826 jiwa yang tercatat pada tahun 2010 yang lalu. Nomor 4. Menurut statistik kebahasaan 2019 mengungkapkan bahwa terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Sopeng, yakni bahasa Bugis dengan dialek Sopeng, yang menandakan bahwa di Sopeng sendiri lebih dominan suku Bugis. Nomor 5. Tahukah kalian kalau Watan Sopeng sendiri dikenal dengan julukan Kota Kalong, yang artinya kota kelelawar? Hal ini dikarenakan di daerah tersebut memang terdapat sebuah pohon besar yang dihuni oleh ratusan bahkan ribuan kelelawar, yang apabila kita lihat dari kejauhan akan nampak seperti ribuan kantong plastik hitam yang digantung di pohon. Tahu-taunya itu kelelawar. Gokilnya lagi, pohon tersebut terletak di tengah-tengah kota, sehingga setiap orang yang lewat pun pasti bisa melihat pemandangan unik tersebut. Nomor 6. Selain terkenal dengan kelelawar, di Sopeng sendiri juga terdapat bangunan bersejarah, adalah Villa Juliana yang dulunya merupakan bangunan peristirahatan peninggalan kolonial Belanda. Dengan adanya bangunan tersebut menandakan bahwa Sopeng sendiri adalah salah satu bagian penting dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Nomor 7. Tahukah kalian kalau Sopeng adalah salah satu di antara sedikit daerah di Sulawesi Selatan dengan wilayah tanpa kawasan pesisir? Yang dengan kata lain, Sopeng tidak memiliki wilayah pantai. Adapun wilayah perairan hanya sebagian dari Danau Tempe. Nomor 8. Sopeng sendiri dapat dibagi ke dalam 8 kecamatan dengan 70 desa atau kelurahan serta 163 dusun dan lingkungan. Nomor 9. Mario Riawa adalah kecamatan terluas di wilayah Sopeng dengan luas mencapai 320 km persegi atau sekitar 21,3% dari luas total wilayah Kabupaten Sopeng. Nomor 10. Konon katanya, salah satu desa yang ada di Sopeng adalah titik tengah dari wilayah Indonesia. Adalah desa Umpungeng yang terletak di Kecamatan Lalabata. Wilayah ini diyakini oleh banyak orang sebagai Posina Tanae, yang artinya pusatnya bumi. Selain itu, konon katanya dulu daerah ini juga menjadi tempat peristirahatan para raja-raja. Nomor 11. Tahukah kalian kalau jumlah pertumbuhan penduduk di Sopeng sendiri terbilang sangat rendah, yakni kurang dari 1%, yaitu sekitar 0,87% yang tercatat pada tahun 2014 yang lalu. Nomor 12. Sekarang mari kita masuk ke segmen sejarah. Yap, sejarah Sopeng diawali dengan munculnya Tomanurung, yang artinya orang yang muncul seketika. Apa maksud dari itu? Masih belum jelas maknanya seperti apa. Hanya saja pada waktu itu masyarakat Sopeng tengah dilanda kegetiran dan kemiskinan. Masyarakat kelaparan dan kesulitan bertahan hidup pada zaman itu. Maka pada waktu itu berkumpullah para tokoh-tokoh masyarakat yang mengadakan tudang sipulung alias berkumpul dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Nah, di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba ada seekor burung kakak tua yang terbang tepat di atas kepala orang-orang yang sedang tudang sipulung tadi. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita sambung ke nomor 13. Nomor 13, sambungan dari nomor 12 yang tadi. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Mengapa ada burung kakak tua terbang di atas kepala mereka? Karena merasa ada yang aneh dengan burung kakak tua itu, maka para tokoh masyarakat pada waktu itu pun memutuskan untuk menyuruh beberapa utusan agar mengikuti kemana burung kakak tua tadi terbang. Akhirnya diikuti pun burung kakak tua tersebut. Dan setelah diikuti, sampailah mereka di suatu tempat bernama Sekanyili. Dan di tempat ini, mereka melihat ada seseorang yang berpakaian dengan sangat indah dan sangat gagah yang sedang duduk di atas batu. Pada akhirnya,
Orang itulah yang kemudian diangkat menjadi raja pertama di Sopeng yang diberi gelar Latemamala Manurunge Risekanyilik. Koreksi kalau salah ya teman-teman. Nomor 14. Menurut sejarah yang ditemukan, diperkirakan bahwa kota Sopeng sendiri dulunya merupakan kota bekas kerajaan masa lampau yang memiliki wilayah cukup luas sewaktu dipimpin oleh Raja Sopeng pertama tadi. Hal ini makin diperkuat dengan adanya istana Datuk Sopeng yang dibangun pada tahun 1261 Masehi. Nomor 15. Dari sejarah kita menuju ke kelelawar yang ada di Sopeng. Ya itulah pokoknya. Kota Watan Sopeng sendiri memang dikenal dengan kelelawarnya. Uniknya, kelelawar ini hanya tinggal di pepohonan yang ada di pusat kota tadi. Nah, tahukah kalian, ada mitos yang mengatakan bahwa apabila para kelelawar tersebut telah meninggalkan kota Watan Sopeng, maka itu artinya akan terjadi bencana besar atau musibah yang besar. Waduh, lumayan seram juga ya. Nomor 16. Selain mitos yang tadi, ada juga mitos yang mengatakan bahwa apabila ada orang luar yang datang ke Sopeng, kemudian dia dijatuhi kotoran kelelawar, maka orang itu akan mendapatkan jodoh orang asli Sopeng. Wah, jadi teman-teman kalau datang ke Sopeng dan jatuhi kotoran kelelawar, jangan marah. Siapa tahu jodoh sama orang Sopeng. Itu yang sudah punya istri ndak usah minta dijatuhi kotoran kelelawar nah. Awas kok. Nomor 17. Selain itu teman-teman, ada mitos lain mengatakan bahwa apabila orang luar datang ke Sopeng dan dia dikencingi sama kelelawar yang ada di sana, maka orang tersebut akan meninggal di kota Sopeng. Siap-siap ku. Tapi yang namanya mitos ya memang mitos, tidak ada yang jamin kalau itu benar-benar terjadi. Jadi jangan terlalu dipercaya juga ya teman-teman. Nomor 18. Sopeng sejatinya bukan hanya terkenal dengan kelelawarnya saja, melainkan juga dengan permandian air panasnya. Inilah permandian air panas Leja. Permandian ini menawarkan kolam permandian air hangat yang sangat nyaman untuk bersantai dan melepas penat. Nomor 19. Permandian Leja ini selain sebagai objek rekreasi juga sebagai tempat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena memiliki air panas yang bisa mencapai 60 derajat Celcius, maka berendam di kolam ini dipercayai mampu menyembuhkan penyakit gatal-gatal dan juga rematik. Nomor 20. Beberapa masyarakat sendiri percaya bahwa apabila mereka menggantung plastik atau kaleng pada pohon yang ada di permandian tersebut, maka mereka akan cepat mendapatkan jodoh dan keinginan lainnya pun akan terkabul. Dan apabila telah terkabul, maka mereka akan kembali lagi dan mencabut gantungan dan kaleng yang telah mereka gantung sebelumnya. Nomor 21. Selain Leja, di Sopeng juga terdapat permandian alam Ompo. Permandian ini adalah salah satu favorit warga Sopeng karena air kolamnya yang sangat jernih. Nah, kalau di Leja tadi air hangat, kalau di sini airnya dingin. Selain itu, karena kejernihan airnya, maka tak heran kalau air yang terletak di Kelurahan Ompo ini menjadi salah satu sumber air bersih bagi masyarakat Sopeng. Selain itu, salah satu perusahaan nasional air mineral juga mengambil air dari tempat ini. Nomor 22. Selain itu, ada juga permandian alam Citta. Permandian alam ini sesuai dengan namanya terletak di Desa Citta, Kecamatan Citta. Pemandangan air terjun di sini menjadi salah satu nilai plusnya dan juga dijadikan sebagai tempat mengolah tembakau secara tradisional oleh masyarakat setempat. Nomor 23. Sumber mata air asin. Memang sih, Sopeng tidak punya objek wisata pantai atau laut atau semacamnya. Namun di Sopeng ternyata ada loh sumber mata air asin. Adalah di desa Apejenge yang mempunyai sumber mata air asin yang kemudian diberi nama Ladidda. Nomor 24. Masih tentang Ladidda yang tadi, dikisahkan bahwa Ladidda ini dulunya adalah sepasang suami istri yang dulunya hilang dan kemudian dikutuk menjadi batu. Itulah mengapa salah satu dari sumber mata air tersebut ada yang bentuknya menyerupai pria dan yang satunya lagi menyerupai alat wanita. Nomor 25. Masih seputar Ladidda yang tadi, tahukah kalian bahwa di sumber mata air asin ini kita dilarang untuk meludah ataupun buang angin karena ditakutkan akan mendapatkan celaka apabila kita melakukannya. Nomor 26. Tahukah kalian kalau di Sopeng terdapat gua prasejarah? Inilah Gua Codong Cita. Gua ini dulunya digunakan oleh para makhluk purba sebagai tempat untuk bermukim. Selain itu, di gua ini juga telah ditemukan tengkorak manusia yang diperkirakan berasal dari spesies etnis Bugis. Bagaimana? Tertarik berkunjung ke sana? Nomor 27. Di awal tadi kita sudah membahas tentang Pila Yuliana. Nah, kali ini kita akan bahas lagi dengan lebih lengkap. Pila ini dikabarkan merupakan pila kembaran yang ada di Belanda. Pila ini merupakan wujud kecintaan terhadap Ratu Yuliana. Dan tahukah kalian, apabila kita berkunjung ke tempat itu, maka kabarnya kita akan dibuat kesasar. Jadi yang awalnya di lantai 1 malah lari ke lantai 2. Yang awalnya di lantai 2 malah kembali ke lantai 1. Ada apa gerangan dengan pila ini? Nomor 28. Tahukah kalian dengan selfie?
Selvi adalah artis Indonesia yang juga menjadi kebanggaan orang Sopeng. Selvi adalah seorang penyanyi dangdut yang telah menjuarai Liga Dangdut Indonesia 2018 sekaligus The Academy Asia 4 yang juga digelar pada tahun yang sama, tahun 2018. Selvi sendiri dikenal dengan suaranya yang unik dan sangat khas ala-ala Bugis begitu. Maka dari itu tak heran kalau namanya sangat dikenal di Sopeng dan Sulawesi Selatan tentunya. Nomor 29, di Sopeng sendiri terdapat sebuah taman yang disebut dengan Taman Kalong, yang letaknya tidak begitu jauh dari pohon besar yang dihuni kelelawar yang tadi. Sesuai namanya, di taman ini terdapat patung kelelawar yang menjadi simbol sekaligus ikon kota Watan Sopeng. Tempat ini sangat cocok dijadikan sebagai tempat nongkrong, foto-foto, dan juga mencicipi beraneka ragam jajanan yang dijual di sana. Nomor 30, meskipun terkenal dengan julukan Kota Kalong, namun logo pemerintahan Kabupaten Sopeng sendiri tidaklah memakai kelelawar sebagai lambangnya, melainkan menggunakan burung kakak tua sebagai lambangnya. Mengapa demikian? Karena dalam sejarahnya sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau zaman itu sewaktu lagi tudang si pulung, yang terbang secara tiba-tiba di atas kepala para tokoh masyarakat pada saat itu adalah burung kakak tua. Inilah yang menjadi alasan dibalik penggunaan burung kakak tua tadi sebagai lambang pemerintahan Kabupaten Sopeng. Dan teman-teman, itulah tadi 30 fakta tentang Kabupaten Sopeng. Jangan lupa like ini video, share ini video, dan komen di bawah ya daerah mana lagi yang mau kita bahas di episode berikutnya. Oke? Saya sendiri juga kapan-kapan mau kembali lagi ke Sopeng karena sudah rindu lama minta ke sana juga soalnya. Sempat ada kemo aja kak. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.